我从来都不想要在国内。我当时不在乎你，不在乎你，那都是你的命。我这个叫脑瘫。Pernahkah kalian berpikir bahwa kemampuan manusia itu sebenarnya tidak terbatas? Bukan keadaan yang menghambat kita, melainkan sebesar apa kemauan dan keyakinan kita. Dunia ini terasa begitu kejam, begitu tidak adil bagi sebagian orang. Namun justru karena itulah akhirat hadir sebagai janji Tuhan. Bagi kita umat muslim, film ini mengingatkan kita tentang satu ayat dalam Al-Quran yang berarti, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saya sarankan untuk menonton alur ini sampai akhir, karena endingnya sangat keren sih menurut saya. Jadi, beginilah ceritanya. Cerita dimulai dengan adegan seorang pria remaja yang sedang menulis di atas gedung. Ia adalah Chung Hee, seorang pria dengan keterbatasan fisik karena penyakit saraf motorik di otaknya, atau kalau dalam bahasa medis, penyakit ini disebut cerebral palsy. Ia memiliki keterbatasan fisik yang menghambat cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Terlebih dengan kedua orang tuanya yang tampak tidak mendukung cita-cita dari Chung Hee tersebut. Ibunya menyuruh Chung Hee agar mau mengikuti terapi dan sekolah khusus difabel. Ia juga meminta Chung Hee agar menerima keadaannya yang tidak seperti anak-anak pada umumnya, dan berkata bahwa hanya orang normal saja yang bisa menjadi guru. 这连怎么的？连了，那个慢点吃。这是怎么着嘞？ Namun Chung Hee jelas tidak nyaman dengan kemauan ibunya tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan. Chung Hee nampak putus asa karena sudah berpuluh-puluh kali mengikuti sesi terapi seperti yang ibunya mau, namun tidak ada hasilnya. Terlebih lagi, dokter menyatakan bahwa penyakit yang diderita Chung Hee ini tidak akan bisa disembuhkan. Karena hal itulah, ia cenderung pasrah dan berdamai dengan keadaannya yang berbeda dari orang lain ini. Di tengah penolakan dari orang tuanya yang tidak setuju akan cita-cita dari Chung Hee, ia masih memiliki sosok pahlawan yang selalu mendukungnya, yaitu neneknya, dan selalu memberikan semangat kepada Chung Hee agar menggapai cita-citanya. Chung Hee kerap kali mengikuti ujian tes online untuk menjadi guru tanpa ibunya ketahui. Setiap tes online yang diikutinya, Chung Hee selalu lulus. Hal tersebut menandakan bahwa Chung Hee ini adalah orang yang cerdas. Namun tentunya setelah ujian online, Chung Hee harus mengikuti seleksi tes praktek yang diadakan. Dan di sesi inilah Chung Hee selalu gagal.就是孩子们的一些感受，他的这个身体情况，他上了讲台确实。 Setelah kegagalan tersebut, Chung Hee dan neneknya pulang ke rumah dengan menaiki sebuah bus. Dengan kebaikan hati yang dimiliki Chung Hee, ia memberikan tempat duduknya kepada seseorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Namun bukannya mengucapkan terima kasih, wanita tersebut justru malah memberikan sikap yang kurang menyenangkan terhadap Chung Hee dengan melarang anaknya untuk tidak memberikan senyuman kepada Chung Hee. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi Chung Hee beserta neneknya tiba-tiba berhenti. Disitulah terjadi cekcok antara nenek Chung Hee dan sang supir bus. 我刚做完符号。凭啥？哎呀，
小金有事情我说。Adegan lalu beralih di rumah Chung Hee. Nampak Chung Hee, neneknya dan ibunya sedang menikmati makan bersama. Saat Chung Hee selesai makan dan membawa piringnya ke belakang, sang nenek bilang kepada ibu Chung Hee agar memberitahukan kehamilannya pada Chung Hee. Walau bagaimanapun, Chung Hee berhak tahu akan hal tersebut. Namun ibunya tetap saja bersikap dingin dan enggan memberitahukannya kepada Chung Hee. 怀孕的事情啥子时候跟总统说？我针对心中是妈妈带的受罪，我不了这里。 Selang beberapa waktu, neneknya menghampiri Chung Hee di kamarnya. Terlihat ia sedang mencoba mengirimkan lamaran pekerjaan ke beberapa tempat secara online. Tak terhitung berapa banyak lamaran yang ia kirim. Namun tetap saja, tiada perusahaan yang mau menerima Chung Hee dengan kondisinya tersebut. Tidak ingin melihat Chung Hee kecewa untuk yang kesekian kalinya, neneknya menyuruh Chung Hee agar tidak memikirkan soal pekerjaan dulu dan menyuruhnya untuk tidur. 人不会有结果的，这就是结果。来，选一个股。要你啊，要二。价值股吧。 Keesokan harinya, Chung Hee dan neneknya mengikuti acara paduan suara bersama beberapa orang dari grup neneknya. Dengan keterbatasannya, ia memegang drum beduk dan mencoba untuk memainkannya. Sesaat kemudian, datanglah perempuan cantik dari salah satu anggota grup paduan suara yang menghampiri Chung Hee. Perempuan itu bernama Sisi. Ia adalah sosok yang baik hati dan periang. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria tua yang juga memegang drum beduk sama seperti Chung Hee. Pria tersebut adalah teman lama dari nenek Chung Hee. Ia nampak selalu tidak nyaman ketika melihat Chung Hee dengan beralasan bahwa Chung Hee selalu mengganggu fokusnya dalam latihan. Bahkan, ia menghina Chung Hee saat memainkan drum beduk tersebut. 你自己说是不是啊？节奏也是乱的。啥叫打鼓？这个才叫打鼓嘛！练。好， Malam harinya, Chung Hee selalu memikirkan perempuan yang dia temui tadi siang. Ia juga menuliskan puisi untuknya. Bahkan, ia memimpikannya di malam itu. Dalam mimpinya, Chung Hee berubah menjadi orang normal tanpa keterbatasan fisik. Nampak di sini bahwa Chung Hee merasakan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. 我不仅会跑步，看清楚，这是火把。暗号。 我有点热。 Keesokan harinya, Chung Hee mendapatkan panggilan kerja di salah satu kafe yang ia lamar. Ia merasa senang akan hal tersebut. Ia pun berencana akan menghadiri tes wawancaranya. Namun kali ini, Chung Hee tidak ingin ditemani neneknya dan ingin menghadiri wawancara tersebut seorang diri karena merasa selalu merepotkan neneknya. Chung Hee berjalan sendirian untuk menuju ke lokasi kafe tersebut. Namun ternyata sang nenek yang khawatir akan keadaan Chung Hee mengikutinya secara diam-diam dari belakang dan memantau Chung Hee dari kejauhan. Akhirnya Chung Hee pun sampai di tempat kafe tersebut. 你帮我打包一下。你这样怎么弄的？脑瘫，你能站多久？一直着。好，可以了。各位，今天我给大家。 Saat wawancara selesai, neneknya menghampiri Chung Hee dengan tujuan untuk memberikannya semangat. Karena pikir neneknya, pihak kafe tidak akan mau menerima Chung Hee dengan segala keterbatasannya. Namun di luar dugaan, Chung Hee justru diterima di kafe tersebut.
Sebagai bentuk rasa syukur, nenek Chung Hee mengadakan makan bersama teman-teman paduan suaranya. Tampak juga wanita yang disukai Chung Hee menghadiri acara tersebut. Ya, wanita itu adalah Sisi. Di tengah perayaan makan bersama tersebut, Sisi menghampiri Chung Hee di kamarnya. Ia membaca beberapa puisi yang ditulis Chung Hee dan kagum dengannya. Chung Hee pun menyuruh Sisi membaca salah satu puisi yang sempat ia buat untuknya. Nampak sama-sama memberikan sinyal. Mereka berdua pun berduaan di kamar Chung Hee. 你你看清楚了。 Tanpa diduga, Ibu Chung Hee datang dan membubarkan acara syukuran tersebut dan memergoki Chung Hee beserta Sisi yang sedang berduaan di kamar. Sesaat setelah itu, Ibu Chung Hee menanyakan tentang sekolah dan terapi rehabilitasi yang dijalani Chung Hee. Namun Chung Hee berkata jujur bahwa ia tidak mengikuti sesi rehabilitasi lagi, karena ia akan menjalani hidupnya sendiri dengan penuh ikhlas dan menerima keadaan. Terlebih lagi dengan perkataan para dokter yang mengatakan bahwa Chung Hee tidak akan bisa disembuhkan. Ibu Chung Hee nampak tidak senang dengan jawaban tersebut. Dan disinilah terjadi perdebatan kecil antara Chung Hee dan ibunya yang membuat sedikit terharu. Terlebih saat Chung Hee mengatakan sudah diterima bekerja di kafe. 你得信吗？老社长在讲台上要面对那么多的学生。我这样是因为哪个嘛？幺儿，是哪个把我生成这个样子？ Berbulan-bulan telah berlalu. Nampak di sini Chung Hee mengalah dan menuruti permintaan ibunya untuk sekolah rehabilitasi. Namun seperti yang sudah ditebak, kondisi Chung Hee pun masih sama dan tidak terjadi perubahan apapun. Setelah itu, nampak nenek Chung Hee mendapatkan telepon dan mengabarkan bahwa adik Chung Hee telah lahir. Ia segera mengatakannya kepada Chung Hee dan mengajak untuk menjenguk adiknya yang baru lahir di rumah sakit. Setelah sampai di ruang rumah sakit, ibunya akan pergi ke toilet. Terdengar di sana suara tangisan dari adik Chung Hee. Chung Hee pun segera menghampiri adiknya dengan tujuan untuk menenangkannya. Namun saat ibu Chung Hee keluar dari toilet, ia justru memarahi Chung Hee saat Chung Hee mencoba menenangkan adiknya. Entah apa yang dipikirannya. Kenapa ibunya sendiri tega menyakiti hatinya? 哦，没得事，没得事。 Setelah itu, Chung Hee dan neneknya pulang ke rumah saat malam hari. Chung Hee menyayangkan kenapa tidak ada yang memberitahunya bahwa ia menjadi calon kakak. Ia pun merasakan kesedihan karena dirinya serasa tak ada yang menganggapnya sebagai keluarga. Esok harinya, karena beban hati dan pikiran yang dialaminya, Chung Hee pun mengajak Sisi untuk bertemu. Sebatas curhat dan mengungkapkan apa yang dialaminya saat ini. Agar tidak larut ke dalam kesedihan, Sisi mengajak Chung Hee untuk jalan-jalan keliling kota. Saat di tengah jalan yang ramai, Chung Hee memberanikan diri menggandeng tangan Sisi. Namun Sisi yang merasa canggung mengatakan kepada Chung Hee untuk pergi ke toilet sebentar. Ternyata bukannya ke toilet. Sisi justru meninggalkan Chung Hee sendirian di sana dan tidak mau masuk lebih dalam dengan kehidupan Chung Hee. Kepedulian Sisi ternyata hanya sebatas rasa keprihatinan dan kasihan dengan kondisi Chung Hee. Namun ia justru menganggapnya sebagai bentuk rasa sayang. Emang sakit cok kalau kayak gini mah. 刘春和， 你是高山入云的晨星，触觉了情欲，在扼杀幻梦。我的身体 Keesokan harinya, dengan rasa kecewa dan penuh kesedihan, rasa ditelantarkan keluarga dan cinta yang tidak terbalaskan,
Chung Hee pun merasa hidupnya ini sudah tidak ada artinya lagi. Sehingga ia pun nekat menelan racun tikus dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Adegan berpindah di ruangan rumah sakit. Nampak di sana Chung Hee terbaring lemas dengan sebuah selang oksigen yang menutupi hidungnya. Ibunya yang menemani di sampingnya merasa menyesal akan perlakuannya selama ini terhadap anaknya. Sesaat setelahnya Chung Hee pun bangun. Ia menceritakan kepada ibunya bahwa ia masih mengingat kejadian saat waktu masih kecil, di mana ternyata ayah dan ibunya tidak menginginkan keberadaan Chung Hee selama ini. Emang kejem banget ini keluarga, Cuk. Setelah lama berselang, Chung Hee akhirnya pulih dari sakitnya dan saat ini sudah kembali ke rumah. Di malam itulah, ia duduk berdua sama neneknya di teras rumah. Neneknya berkata bahwa saat Chung Hee dirawat, ada selembar paket surat yang dikirim untuknya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Chung Hee segera membuka surat tersebut. Alangkah terkejut dan bahagianya ketika membaca surat itu. Chung Hee diterima sebagai pengajar di salah satu sekolahan yang sebelumnya pernah ia lamar. Neneknya yang mendengar hal tersebut pun merasa ikut bahagia sekaligus bangga terhadap cucunya tersebut. Nenek Chung Hee tidak perlu merasa khawatir lagi jika cucunya akan gagal dalam tes praktek. Pasalnya, Chung Hee telah memberikan catatan pada lamarannya tentang penyakit yang ia derita. Dengan penerimaannya sebagai staf pengajar, secara otomatis pihak sekolah tentu tidak mempermasalahkan kondisi dan keterbatasan yang dimiliki Chung Hee. Tidak terhitung berapa lama dan berapa banyak lamaran yang ia kirim ke berbagai sekolahan. Namun akhirnya, kini ia bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Surat tersebut adalah hadiah terindah yang ia dapatkan. Doa yang selama ini ia panjatkan, usaha yang selalu ia jalankan, dan waktu yang telah ia luangkan seolah terjawab dengan pantas. Momen haru pun menyelimuti keadaan di sana. 啥事啊？时代饶我了。汉语文化专业学。Nenek Chung Hee terduduk dan membayangkan betapa bersyukurnya dia atas apa yang terjadi pada cucunya. Sembari melihat tumpukan kertas berobat yang begitu banyak, menandakan betapa besar keinginan Chung Hee untuk sembuh dari penderitaan penyakitnya. Saking senangnya sang nenek pada keesokan harinya, setelah mereka semua sampai di sana, kita akan dibawa kepada plot twist yang tidak terduga. Ternyata Chung Hee diundang untuk menghadiri sebuah acara di sekolahan tersebut untuk menjadi salah satu pembicara di sana, dan bukannya menjadikannya sebagai pengajar. Pihak sekolah menganggap kisah perjuangan Chung Hee ini bisa jadi inspirasi buat semua murid-murid di sana. 为什么偏偏是我？我也问过父母，我问过我外婆，也问过医生，没有答案，因为我已经习惯了，我没有难过。 Di sini perasaan Chung Hee pun menjadi campur aduk. Di sisi lain, ia bangga menjadi inspirasi buat semuanya. Namun di sisi lainnya, ia pun harus sadar bahwa dengan kondisinya yang tidak senormal orang-orang pada umumnya, memang sangatlah mustahil untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Namun tentu tanpa ia sadari, Chung Hee sudah menjadi guru buat semuanya, memberikan pelajaran tentang keteguhan hati, semangat tanpa henti, serta keyakinan yang tinggi. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun percayalah bahwa itu semua merupakan takdir dari Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa takdir adalah karya dari Sang Kuasa yang seringkali jauh berbeda dari harapan manusia. Chung Hee merasakan dengan begitu dalam pahitnya hidup yang penuh derita.
Ia terbuang dalam kesendirian, cintanya selalu berakhir dengan luka. Orang tuanya tidak pernah memberi kehangatan yang diharapkan, dan setiap kali luka batin yang ia miliki tak kunjung sembuh. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan sukses selalu dalam apa yang dikerjakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi mengulas alur film sedih dan menginspirasi lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.